beliau diutus ke arah utara untuk memantau perkembangan beritanya. Jadi untuk melakukan pemantauan, maka Rasulullah mengutus kedua sahabat ini. Di sini tujuannya adalah liyaquma biiktishafi khabariha, untuk memantau perkembangan. Jadi fawasala ila al-muara. Nah, katakan bahwa ketika keduanya pun sampai ke daerah namanya Haura, ya, al-Haura, dan wa makatha hatta marra bihima Abu Sufyan bil Airi. Dan kedua sahabat ini tinggal di sana hingga akhirnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan melintasi tempat mereka berdua. Jadi itu yang berhasil. Lalu fa asra'a ilal Madinah. Beliau berdua itu bergegas menuju Madinah. Dalam rangka apa? Akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabari, untuk menginformasikan, ya, untuk menginformasikan tentang hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada versi lain yang menerangkan itu, bahwa riwayat lain menyebutkan bahwa beliau ketika itu dalam perjalanan menuju Badar. Jadi Badar itu adalah sebuah daerah yang disebut Perang Badar karena pecahnya perang itu terjadi di wilayah itu. Kanatil 'air murakkabatan min tharwati qailah min ahli Makkah. Kafilah tersebut itu membawa harta yang melimpah. Al-qabaili muakkaratan bil amwal la taqil khamsina alfa dinarin zahabi wa lam yakum ma'aha min al-khars illa nahwa 40 rajulan. Jadi kafilah tersebut membawa harta yang melimpah, tidak lain adalah milik penduduk Mekah. Banyaknya itu 1000 ekor unta yang syarat dengan muatan bernilai lebih kurang 50.000 dinar emas. Kafilah ini hanya dikawal sekitar 40 orang laki-laki. Bayangkan hartanya orang dulu seperti itu. Kalau kita punya sebanyak itu sekarang, kaya raya, luar biasa. Jadi konglomerat. Jadi kekayaan. Jadi orang Arab itu lebih banyak dinar, zahab itu emas, al-fiddah, perak. Karena itu adalah barang-barang berharga semua. Sekarang dinar, Pak, tidak terpengaruh oleh krisis moneter itu. Tidak pernah. Dari dulu harga kambing begitu. Dari dulu sekian dinar. Beli kambing dengan besaran seperti itu kurang lebih sama dengan sekarang. Nah, beda dengan kita. Dulu punya uang 5.000, banyak sekali uang dulu kalau 5.000. Apalagi di masa kuliah saya itu kalau punya uang 5.000 sudah lumayan. Bisa makan 2 kali. Sekarang bawa uang 5.000, apa dibeli? Lapo. Nah, itulah yang perkembangan. Uang mereka itu nilai. Jadi dinar, emas. Makanya kalau mau tidak kena krisis uangnya, belikan emas. Iya, itu tidak kena. Kalau disimpan di bank, itu pasti kena administrasi lebih banyak. Jumlahnya kedengaran banyak, tapi dibelikan apa-apa dengan barang. Membeli emas pada saat memasukkan itu, kasih masuk uangnya sekian juta di bank tahun ini, harga emas mungkin masih 700, pas 3 tahun kemudian kita lihat ada memang penambahan uang, tapi tidak cukup membeli lagi emas pada saat sebanyak yang waktu dimasukkannya dulu. Itu artinya bahwa tidak untung orang sebenarnya kalau di sini.
ya cuma keamanan lah, untuk orang membelinya karena menyimpannya karena untuk keamanan. Nah, bukan itu yang saya mau terangkan. Kita kembali pada innaha, ya, innaha fursatun zahabiyatun li askaril Madinah. Hal itu katanya merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan telak. Ini nih, kalau kita lihat, kalau terjadi perang, Pak, apa yang pertama kali dilumpuhkan itu perekonomian. Perekonomian. Jadi kita menjaga biar bagaimana banyaknya harta yang sudah dikumpul, kalau sebuah negeri itu kacau, itu bisa hancur. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai warga bangsa, sebagai warga negara, untuk menjaga keamanan kita. Minimal kita tidak melakukan konflik secara internal antar penduduk. Ini perlu diingatkan, apalagi orang sekarang mau ya pemilu, jadi jangan-jangan gara-gara pemilu kita terpancing. Wa darbatun askariyatun wa siyasiyatun wa iktisadiyatun qasimatun diddul musyrikina law annahum faqadu hadhihi tharwa fatharwata ta'ilata lidzalika alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimina qailan hadhihi iru quraisyin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allallahu yang falikumuhu. Jadi paragraf ini menerangkan bahwa hal itu merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan telak terhadap perekonomian penduduk Mekah. Oleh karena itu, di sini dikatakan lidzalika alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimina qailan. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin. Beliau bersabda, apa beliau katakan? Bahwa hadhihi iru quraisyin fiha amwaluhum. Ini kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka. Fakhruju ilaiha la'allallaha yang walikumuhu. Maka keluar Nabi menyongsongnya, semoga saja Allah menjadikan harta rampasan bagi kalian. Jadi harta rampasan, ya ini dikenal harta rampasan itu di dalam perang ada. Tapi umat Islam dilarang untuk berebut. Jangan sampai mereka berperang dengan tujuan untuk mendapatkan bagian, untuk mendapatkan harta rampasan perang. Itu beberapa ayat mengingatkan. Kalau itu yang menjadi tujuannya, pasti umat Islam kalah, meskipun jumlahnya banyak. Karena tidak fokus lagi, dia terganggu oleh niat-niat yang tidak baik lagi. Jadi harta rampasan perang tidak boleh menjadi tujuan. Itu hanya untuk melumpuhkan gerakan mereka. Karena ini situasinya, ceritanya perang. Kalau mereka sudah kekurangan bekal, maka tentu mereka akan menjadi lemah. Dan setelah menjadi lemah, itu kesempatan untuk menjadikan tawanan. Tapi ketika jadi tawanan bukan untuk disiksa, tapi agar mereka menyatakan diri tidak lagi memusuhi umat Islam. Itu intinya. Jadi tawanan itu bukan dimaksud untuk melakukan penyiksaan di luar batas-batas perikemanusiaan. Tapi itu tidak lain adalah untuk melemahkan agar mereka mau sadar dan berhenti memerangi umat Islam, atau bahkan kalau mau memeluk Islam ya mereka akan dilindungi. Tapi mereka juga tidak akan dipaksa. Itu menjadi pilihan mereka. Walam ya'zam ala ahadin bil khuruj bal tarkul amri lirragbati
al-mutlaqati. Dalam hal ini beliau tidak memberikan perintah tegas kepada siapapun untuk ikut serta, akan tetapi menyerahkan pilihan kepada keinginan mutlak mereka, karena beliau sendiri tidak mengira akan terjadi benturan dengan pasukan Mekah sebagai ganti benturan dengan kafilah. Ya. Hadzal istidami al-anif fi Badri, yaitu maksudnya bahwa bentrokan yang sengit di Badar. Walidzalika tahlufu katsirun minas sahabati fil madinati wa hum yahsabuna anna mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal wajh la ya'du ma'allafu fi saraya al-madiyah, walidzalika lam yunkir ala hadin yakhlifuhu fi hadhil ghazwati. Oleh karena itu, banyak di antara para sahabat yang tinggal di Madinah, yakni maksudnya tidak ikut ke medan perang, tidak turun ke medan perang, karena mereka mengira kepergian Rasulullah kali ini tidak ubahnya seperti yang biasa mereka alami pada beberapa pertempuran terdahulu. Karena itu beliau tidak mengingkari siapapun yang tidak ikut serta di dalam pertempuran ini. Ya, jadi beberapa sahabat tetap tinggal atau berdiam di Madinah, tidak ikut menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke medan perang. Ya. Mablaghu quwwatil al-jaish al-islami wa tawzi' al-qiyadat. Ini katanya besar kekuatan pasukan Islam di distribusi komando. Wasta'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khuruji wa ma'ahu 300 wa bid'atin asyara rajulan. Rasulullah bersiap-siap untuk bertolak, sementara ikut serta bersama beliau sebanyak 313. Riwayat yang lain menyebutkan 314 atau ada yang menyatakan 317. Ini jumlahnya. Ada juga riwayat yang menyebutkan 83, wallahu alam. Bukan itu menjadi inti dari sesuatu yang kita ingin tangkap atau kita maknai dari informasi sejarah ini. Kekuatan umat Islam di distribusi komando. Mereka tidak menggalang kekuatan besar untuk keberangkatan ini dan juga tidak mengambil persiapan yang matang, sehingga mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 ekor kuda saja. Ini gambaran bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Badar itu. Walam yakum ma'hum illa farsan. Farsalil Zubair ibnu Awam wa farsulil Miqdad ibnu Aswad al-Kindi wa kana ma'ahum 70 ba'iran liya'takiba ar-rajulani wa thalatha ala ba'irin wahidin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Mursid ibnu Abi Mursid al-Gangi ya'takibuna ba'iran wahidan.
Jadi mereka tidak menggalang kekuatan, tidak membangun konsolidasi secara internal di dalam menghadapi situasi itu. Juga tidak mengambil atau tidak melakukan persiapan yang begitu rapi atau matang, sehingga mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 ekor kuda saja. Satu kuda ditunggangi oleh Az-Zubair bin Awam, ini katakan farsul liz-Zubair bin Awam. Jadi ada seekor kuda saja yang dipakai. Ya, kemudian yang kedua adalah wa farsun lil Miqdad. Itu ada 1 ekor lagi oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Mereka juga hanya memiliki 70 ekor unta, yang masing-masing unta itu ditunggangi oleh 2 atau hingga 3 orang secara bergantian. Sementara Rasulullah SAW sendiri beserta Ali, ya, dan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi yang menunggang seekor unta secara bergantian. Jadi kuda, unta itu, jadi ba'ir itu artinya unta yang besar yang sudah bisa dipakai, ditunggangi untuk pergi berperang. Jadi biasa aja itu pasukan berkuda, pasukan berperang. Itu bisa kita lihat keterangannya, wal 'adiyati tabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan. Jadi kuda di masa lalu itu benar-benar seperti multifungsi untuk menjadi simbol. Kalau sekarang ini kan orang mobil, ya, kalau mau kemana-mana pakai mobil. Dulu orang mau kemana-mana pakai unta atau kuda. Iya. Kalau itu bayangan kita di masa lalu. Itu bayangkan di tengah padang pasir seperti itu. Tidak ada AC, Pak. Sekarang orang kalau panas pakai AC. Di mobil pakai AC. Dulu tidak ada. Hujan ya hujan. Terik matahari ya terik matahari. Ya seperti itu. Dan ini yang dibawa ini bukan mesin, tapi makhluk bernyawa. Manusia bergantung kepada binatang, binatang pun bergantung kepada manusia. Sekarang beda. Dulu kuda, sekarang berubah kuda jadi punya mesin. Ya. Sekarang ada juga kuda, tapi kudanya berubah jadi mobil. Itu untuk menggambarkan bagaimana situasi bahwa alat perang yang digunakan Nabi SAW bersama dengan Ali dan ada Marsad, ya, itu mereka menggunakan 1 ekor unta yang ditunggangi secara bergantian. Maksudnya kalau, ya, kan setengah mati kalau mau naik bertiga di situ, ya, untanya yang setengah mati. Jadi kalau mau naik yang 1 capek lelah untuk jalan, yang satunya turun. Itu digunakan secara bergantian. Dan peperangan terjadi itu bisa head to head. Sekarang bom, ya, rudal atau bom. Senjata-senjata sekarang ini bisa ada senjata pembunuh massal. Yang lebih parah lagi kalau dia bisa menggunakan seperti, ya, yang pernah terjadi COVID yang tidak kelihatan lagi. Kalau virus yang menyerang manusia, bagaimana caranya bertahan? Tidak kelihatan. Ya. Tapi senjatanya orang beriman itu adalah doa. Tentu doa dalam artian bukan hanya semata-mata doa, tapi tetap harus mempelajari dan berikhtiar. Pada prinsipnya
Islam tidak menganjurkan terjadinya itu, tetapi karena umat Islam dalam situasi yang terus dalam tekanan, maka turun ayat yang mengizinkan uzina lil ladzina yuqataluna. Jadi diizinkan untuk berperang bagi orang yang diperangi. Jadi Rasulullah itu dan sahabat bukan menyerang, tapi karena diperangi, ya diizinkan oleh Allah untuk melakukan perlawanan. Jadi itu yang perlu dipahami, jangan sampai ada yang menyatakan wah Islam ini agama kekerasan, agama perang. Tidak begitu. Ayat itu menerangkan uzina lil ladzina yuqataluna, yaitu diizinkan, dibolehkan untuk melakukan perang bagi orang yang sudah terus tertindas dan diperangi. Itu yang perlu. Jadi harus dibaca tuntas itu sejarah mengapa terjadi perang. Ya karena mereka diperangi, mereka terus dibuntuti, mereka terus diintimidasi. Rasulullah merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, sahabat yang ikut pun tidak aman. Satu-satunya jalan yang harus menghadapi mereka, satu-satunya jalannya. Tapi itu pun Nabi SAW tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan sampai ada izin dari Allah, sampai turunnya ayat yang mengizinkan. Jadi menunggu SOP dari Allah. Tidak Nabi SAW melakukan perang bukan atas nafsu dan kehendak hawa nafsunya, tidak, tetap mengikuti SOP dari Allah Subhanahu wa taala sampai turunnya ayat tersebut tadi. Wastahlafa 'alal madinati wa 'ala salat Ibnu Ummi Maktum falamma kana bil Rauha ruddan Aba Lubabah ibnu Abdul Munzir wasta'malahu 'ala al-Madinati. Kali ini katanya menurut paragraf ini, kali ini Rasulullah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah, sekaligus sebagai imam sholat. Jadi untuk sementara, kalau pimpinan pergi kan itu ada namanya kuasa. Jadi kalau kuasa gubernur, kuasa, ya pokoknya kalau pemerintah mau keluar negeri ada kuasa yang diberikan. Nah, ketika Nabi SAW pergi ke Badar, maka beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah, sekaligus sebagai imam salat. Falamma kana birrauha dan Aba Lubabah bin Abdul Munzir wasta'malahu 'alal Madinati. Selanjutnya, ya, tatkala sampai di Ar-Rauha, beliau memulangkan Abu Lubabah bin Abdul Munzir dan mengangkatnya sebagai penguasa sementara di Madinah menggantikan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Ini artinya penguasa jabatan tidak boleh kosong, Pak. Kalau seorang ya 01-nya pergi, ya dia harus menunjuk siapa kuasanya. Sama itu, saya kira sama saja itu masjid. Kalau mau pergi imamnya harus ada kuasanya, supaya tidak sembarang orang masuk juga. Kita tidak pernah tahu di masa Nabi itu masjid itu dijaga betul, karena orang-orang munafik juga biasa masuk menyamar seperti bagian dari kaum muslimin. Itu mereka mengupakayakan itu. Karena itu Nabi sebelum berangkat, beliau harus menetapkan siapa penguasa sementara di Madinah dan siapa yang memimpin sholat. Itu Nabi sangat memperhatikan.
itu harus jelas siapa yang menjadi pemimpin salat dan pengendali urusan kaum muslimin. Karena kita khawatirnya kecolongan. Itu yang perlu diperhatikan. Wadaf liwa'il al-qiyadatil ammah ila Mas'ab ibn Mus'ab ibn Umair li Quraisy al-Quraisy al-Abdali wa kana hadza al-lu'a abyad. Mengatakan selanjutnya membagi pasukannya menjadi panji komando umum kali ini diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Quraisy al-Abdari dan ia berwarna putih. Selanjutnya membagi pasukannya menjadi 2 batalion. Wa qassama jaishahu ila tabatain. Jadi beliau membagi pasukannya menjadi 2 bagian, yaitu Qatibati al-Muhajirin wa ata ala ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama batalion Muhajirin. Batalion Muhajirin itu benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bendera ini dinamai dengan ukab. Kemudian ada yang kedua Taib Qatiba al-Ansar wa ata alamaha Sa'id bin Mu'az. Batalion Ansar benderanya diserahkan kepada Sa'id bin Mu'az. Kedua bendera tersebut berwarna hitam. Ini menurut keterangan di dalam kitab ini. Jadi batalion pertama benderanya di liwanya itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Liwa yang kedua diserahkan kepada Ansar. Batalion Ansar itu benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Jadi ada Ali bin Abi Thalib dari batalion Muhajirin dan batalion Ansar itu Sa'ad bin Mu'az. Ini rapi kalau kita lihat Rasulullah menata. Jadi kalau mempelajari sunnah Nabi bukan hanya sholat, tapi di dalam menata pasukan juga itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Itu banyak yang menginspirasi di mana kegagalan, apa penyebab terjadinya kegagalan dan di mana kaum muslimin mendapatkan kekuatan. Itu harus deteksi. Hal-hal yang menyebabkan Nabi dalam perang itu kalah karena apa? Dan kekuatannya karena apa? Itu yang harus menjadi contoh. Nah, kadang umat Islam jumlahnya banyak, tetapi kalah karena terlalu bersandar pada jumlah, terlalu percaya dengan kuantitas. Tapi kadang jumlahnya sedikit, tapi memenangkan pertempuran. Itulah yang disebut kam min fiatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Ya, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Ada kalanya jumlah yang minoritas mengalahkan jumlah yang mayoritas atas izin Allah. Karena pertama, dia tidak bersandar dengan kekuatannya sendiri, tidak bersandar pada jumlahnya, tapi dia bersandar kepada Allah. Maka Allah pasti akan datang memberikan pertolongan dengan pasukan langit. Nah, itu dia. Jadi ada di situ yang sebetulnya menjadi keyakinan kita, jangan terlalu bersandar dengan jumlah kita dan posisi kita yang mayoritas. Enggak bisa itu. Kalau selama kita bersandar pada bangga dengan jumlah kita, itu tanda-tanda kejatuhan. Tapi kalau bersandar, meskipun apalagi kalau banyak, tapi bersandar kepada Allah, semua sepakat bersandar kepada Allah, maka kekuatan bumi dan kekuatan langit menyatu. Pasukan langit dengan pasukan dari bumi itu menyatu.
Tapi meskipun jumlahnya terlihat kasat mata, pasukan di bumi ini sedikit, tapi dia bersandar pada kekuatan yang tak terbatas, maka kekuatan pun akan datang dengan iznillah. Inilah yang dimaksud biiznillah, dengan izin Allah. Ini kita umat Islam, bolehlah kita merasa senang, bahagia dengan jumlah mayoritas. Tapi jumlah mayoritas jangan dijadikan sebagai kekuatan untuk menekan yang tidak bersalah. Justru kita harus menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Karena dengan melindungi yang lain, berarti kekuatan Allah, kekuatan dari langit akan selalu hadir bersama. Menyayangi yang ada di bumi, pasti kasih sayang Allah turun juga. Inilah antara lain dimaksud dalam hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, jadi orang-orang yang memosisikan dirinya sebagai penebar rahmat, bukan sebagai penyerang, tapi justru dia jadi pelindung, menjadi sumber rahmat, menjadi media datangnya rahmat, maka yarhamur rahman, mereka akan dikasihi oleh yang maha pengasih, mereka akan disayangi oleh yang maha penyayang. Maka perintah selanjutnya hadis itu, irhamu man fil ardi, karena itu jadilah penebar rahmat terhadap makhluk yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya kamu akan diberikan perlindungan dan kasih sayang yang ada di langit. Artinya perlindungan Allah pasti terjadi, mengutus para malaikat yang tiada batas jumlahnya itu. Allah menitipkan kekuatannya lewat pasukan langit. Itulah yang dimaksud dengan jundullah atau junudus samawat, yaitu pasukan langit. Dan ini sebetulnya orang beriman harus percaya itu. Kalau tidak percaya itu parah itu pasti. Karena itu jangan terlena dengan kuantitas, jangan cuma dengan label mayoritas. Jangan karena mayoritas, tapi yang dibutuhkan adalah kalau kita mayoritas, perbaiki kualitas dan menjadilah rahmat bagi yang lain, menjadilah pelindung bagi yang lain. Jangan mentang-mentang mayoritas membuat orang yang minoritas merasa tidak aman di tengah-tengah kita. Sementara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali supaya menjadi rahmat bagi sekalian alam itu, termasuk kepada makhluk Allah, termasuk kepada manusia apapun. Yang penting bukan penyerang. Agama apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, selama dia tidak menjadi penyerang terhadap kita, kita juga harus melindunginya. Nah itu. Jadi saudara-saudara kita yang ya kebetulan non muslim, tidak usah takut kalau orang Islam itu berpegang pada agamanya dengan benar. Pasti keselamatan, kedamaian untuk kita semua. Itu harus kita sebarkan ajaran itu. Harus kita sosialisasikan bahwa Islam itu bukan agama yang kejam, tapi agama untuk semua, bahkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa ja'ala lahqiyadatil miminati Az-Zubair bin Awwam. Sini katakan bahwa untuk sayap kanan pasukan, beliau mempercayakan komandonya kepada Zubair bin Awwam. Kemudian di sayap kiri walal maisarati al-Miqdad bin Amr. Jadi kemudian di sayap kiri itu dipercayakan kepada al-Miqdad bin Amr. Ya, karena hanya kedua orang ini sajalah yang mengendarai kuda di pasukan kaum muslimin. Ini sebagaimana telah disinggung sebelumnya yang sudah kita baca ya. Kemudian sedangkan komando umum tetap dipegang oleh beliau. Beliau yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi top leader itu tetap ada pada Rasulullah. Seluruh kebijakan puncak ada pada kewenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini perlu ada. Sebab kalau dua matahari Pak, itu pasti kacau dunia. Ada yang mau terbit dari barat, ada yang mau terbit dari timur, pasti kacau. Nah, diibaratkan Rasulullah ini adalah matahari yang tunggal. Jadi begitu dia terbit mengucapkan ini, pasti terang yang lain. Dan itu ada tanda-tanda kehidupan. Kalau dua itu kacau. Itu menunjukkan bahwa pentingnya ada pemimpin yang kuat, terpercaya, kuat karena dipercaya, kuat karena dan seterusnya. Perlu ada pemerintah yang memiliki legitimasi yang kuat. Semoga ini menjadi contoh bagi kita bahwa Rasulullah SAW meskipun beliau mendistribusi komando, mendistribusi ini kewenangan ini, tapi tetap dalam semua kendali beliau. Maka kendali beliaulah yang menentukan pada akhirnya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena Rasulullah ketika keliru pasti ada tuntunan wahyu yang datang. Pasti ada petunjuk. Pasti ada SOP yang segera datang. Maka dengan memohon petunjuk dari Allah, Allah pun menurunkan petunjuknya. Kadang dalam kaitan ini turun ayat di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali yang sering kita lihat ketika tadi yang pertama bagaimana aturannya tentang apa, karena ini pasukan Quraisy dari Mekah itu kan mereka membawa perbekalan yang luar biasa. Jadi logistik mereka, modal mereka banyak. Sampai-sampai untanya saja banyak yang membawa. Tentu kita bisa memprediksi kalau untanya saja sekian, berapa yang dibawa. Dan itu sudahlah dinar dan emas. Memang mereka itu. Maka ini bahaya juga bagi orang Islam, itu tentu tergiur untuk merampas itu, karena ada namanya harta rampasan perang. Dan orang Islam bisa berubah, orang Muslim itu, pasukan orang kaum muslimin itu bisa berubah niatnya, yang semula untuk li'ila'i kalimatillah, yang semula untuk menegakkan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, itu bisa berubah karena terpengaruh oleh harta rampasan perang. Itu bisa. Maka turun ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bagaimana itu statusnya itu harta rampasan perang. Beri jawaban bahwa itu otoritas Allah dan Rasulnya. Tidak boleh Anda berkelahi. Karena kalau sudah berkelahi, berebutan, kemudian ini pasti fokusnya terganggu. Nah, kalau fokusnya terganggu, itu menunjukkan awal dari kekalahan. Itu bahaya juga tuh kalau fokus seperti itu. Walaupun di dalam masalah harta rampasan perang itu sebetulnya itu dibolehkan, tapi harus diatur. Harus diatur. Ada SOP-nya. Tidak boleh brutal. Kalau brutal, pasti tidak ada kekuatan di situ. Ini penting agar niat kaum muslimin itu tidak berubah dari niat untuk menegakkan kalimat Allah menjadi pemburu harta rampasan perang. Karena itu tetap dibawa komando Rasulullah, karena dipastikan Rasulullah itu pasti terkendali kalau soal harta. Rasulullah sudah cukup dunianya. Yang masalah itu kalau orang belum cukup dunianya, dalam artian masih besar harapannya untuk memperoleh harta rampasan perang. Itu yang berbahaya, dan itu menyebabkan tidak fokusnya, itu mengganggu fokusnya kaum muslimin itu. Sehingga kita lihat, kulillah, katakan Muhammad, itu otoritas Allah. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah, jangan ambil harta rampasan perang. Kemudian war rasul, itu juga ada di dalam kendali Rasul. Jadi kalian jangan menjadi berebutan yang menyebabkan kekacauan sehingga mengubah keadaan situasi yang semula niatnya. Kalau sudah meleset niat, itu pasti Allah cabut kekuatan itu.
Dan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi lawan untuk memecah belah. Memang orang bisa tergiur, Pak, dalam berbagai keadaan. Ya, termasuk kita mudah sekali itu. Ada situasi sekarang ini mungkin uang 50.000 bisa mengubah cara pandang kita. Karena itu berhati-hati kita, jangan sampai yang seperti itu membuat kita tidak fokus pada tujuan yang lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita berada di tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau diutus ke arah utara untuk memantau perkembangan beritanya. Jadi untuk melakukan pemantauan, maka Rasulullah mengutus kedua sahabat ini. Di sini tujuannya adalah liyaquma biiktishafi khabariha, untuk memantau perkembangan. Jadi fawasala ila al-muara. Nah, katakan bahwa ketika keduanya pun sampai ke daerah namanya Haura, ya, al-Haura, dan wa makatha hatta marra bihima Abu Sufyan bil Airi. Dan kedua sahabat ini tinggal di sana hingga akhirnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan melintasi tempat mereka berdua. Jadi itu yang berhasil. Lalu Pak Asra'a ilal Madinah, beliau berdua itu bergegas menuju Madinah. Dalam rangka apa? Akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabari, untuk menginformasikan, ya, untuk menginformasikan tentang hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada versi lain yang menerangkan itu, bahwa riwayat lain menyebutkan bahwa beliau ketika itu dalam perjalanan menuju Badar. Jadi Badar itu adalah sebuah daerah yang disebut perang Badar karena pecahnya perang itu terjadi di wilayah itu. Kanatil 'air murakkabatan min tharwatin qailah min ahli Makkah. Kafilah tersebut itu membawa harta yang melimpah. Al-qabaili muakkaratan bil amwal la taqil khamsina alfa dinarin zahabi wa lam yakum ma'aha min al-khars illa nahwa 40 rajulan. Jadi kafilah tersebut membawa harta yang melimpah. Tidak lain adalah milik penduduk Mekah. Banyaknya itu 1000 ekor unta yang syarat dengan muatan bernilai lebih kurang 50.000 dinar emas. Kafilah ini hanya dikawal sekitar 40 orang laki-laki. Bayangkan hartanya orang dulu seperti itu. Kalau kita punya sebanyak itu sekarang, kaya raya, luar biasa. Jadi konglomerat. Jadi kekayaan. Jadi orang Arab itu lebih banyak dinar, zahab, itu emas, al-fiddah, perak. Karena itu adalah barang-barang berharga semua. Sekarang dinar, Pak, tidak terpengaruh oleh krisis moneter itu. Tidak pernah. Dari dulu harga kambing begitu.
Dari dulu sekian dinar. Beli kambing dengan besaran seperti itu kurang lebih sama dengan sekarang. Nah, beda dengan kita. Dulu punya uang 5.000, banyak sekali uang dulu kalau 5.000. Apalagi di masa kuliah saya itu kalau punya uang 5.000 sudah lumayan. Bisa makan 2 kali. Sekarang bawa uang 5.000, apa dibeli? Lapo. Nah, itulah yang perkembangan. Uang mereka itu nilai, jadi dinar, emas. Makanya kalau mau tidak kena krisis uangnya, belikan emas. Iya, itu tidak kena. Kalau disimpan di bank, itu pasti kena administrasi lebih banyak. Jumlahnya kedengaran banyak, tapi dibelikan apa-apa dengan barang. Membeli emas pada saat memasukkan itu, kasih masuk uangnya sekian juta di bank tahun ini, harga emas mungkin masih 700, pas 3 tahun kemudian kita lihat ada memang penambahan uang, tapi tidak cukup membeli lagi emas pada saat sebanyak yang waktu dimasukkannya dulu. Itu artinya bahwa tidak untung orang sebenarnya kalau sih. Ya cuma keamanan lah. Untuk orang membelinya karena menyimpannya karena untuk keamanan. Nah, bukan itu yang saya mau terangkan. Kita kembali pada innaha fursatun zahabiyatun li askaril Madinah. Hal itu katanya merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan telak. Ini nih kalau kita lihat, kalau terjadi perang Pak, apa yang pertama kali dilumpuhkan itu perekonomian. Jadi kita menjaga biar bagaimana banyaknya harta yang sudah dikumpul, kalau sebuah negeri itu kacau, itu bisa hancur. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai warga bangsa, sebagai warga negara, untuk menjaga keamanan kita. Minimal kita tidak melakukan konflik secara internal antar penduduk. Ini perlu diingatkan, apalagi orang sekarang mau pemilu, jadi jangan-jangan gara-gara pemilu kita terpancing. Wadarbatun askariyatun wa siyasiyatun wa iktisadiyatun qasimatun diddul musyrikina law annahum faqadu hadhihi fatharwata ta'ilata lidzalika alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimina qailan hadhihi iru quraisyin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allallahu yang falikumuhu. Jadi paragraf ini menerangkan bahwa hal itu merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan telak terhadap perekonomian penduduk Mekah. Oleh karena itu di sini dikatakan lidzalika alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimina qailan. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin. Beliau bersabda, apa beliau katakan? Bahwa hadhihi iru Quraisyin fiha amwaluhum. Ini kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka. Fakhruju ilaiha la'allallaha yang walikumuhu. Maka keluar Nabi menyongsongnya, semoga saja Allah menjadikan harta rampasan bagi kalian. Jadi harta rampasan, ini dikenal harta rampasan itu di dalam perang ada. Tapi umat Islam dilarang untuk berebut. Jangan sampai mereka berperang dengan tujuan untuk mendapatkan bagian, untuk mendapatkan harta rampasan perang. Itu beberapa ayat mengingatkan. Kalau itu yang menjadi tujuannya, pasti umat Islam kalah meskipun jumlahnya banyak.
karena tidak fokus lagi, dia terganggu oleh niat-niat yang tidak baik lagi. Jadi harta rampasan perang tidak boleh menjadi tujuan. Itu hanya untuk melumpuhkan gerakan mereka. Karena ini situasinya, ceritanya perang. Kalau mereka sudah kekurangan bekal, maka tentu mereka akan menjadi lemah. Dan setelah menjadi lemah, itu kesempatan untuk menjadikan tawanan. Tapi ketika jadi tawanan bukan untuk disiksa, tapi agar mereka menyatakan diri tidak lagi memusuhi umat Islam. Itu intinya. Jadi tawanan itu bukan dimaksud untuk melakukan penyiksaan-penyiksaan di luar batas-batas perikemanusiaan. Tapi itu tidak lain adalah untuk melemahkan agar mereka mau sadar dan berhenti memerangi umat Islam, atau bahkan kalau mau memeluk Islam ya mereka akan dilindungi. Tapi mereka juga tidak akan dipaksa. Itu menjadi pilihan mereka. Walam ya'zam ala ahadin bil khuruj, bal tarkul amri lirragbati al-mutlaqati. Dalam hal ini beliau tidak memberikan perintah tegas kepada siapapun untuk ikut serta, akan tetapi menyerahkan pilihan kepada keinginan mutlak mereka, karena beliau sendiri tidak mengira akan terjadi benturan dengan pasukan Mekah sebagai ganti benturan dengan kafilah. Hadzal istidami al-anif fi Badri, yaitu maksudnya bahwa bentrokan yang sengit di Badar. Walidzalika tahlufu katsirun minas sahabati fil madinati wa hum yahsabuna anna Mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal wajh la ya'du ma'allafu fi saraya al-madiyah, walidzalika lam yunkir ala ahadin yakhlifuhu fi hadhihi al-ghazwati. Oleh karena itu banyak di antara para sahabat yang tinggal di Madinah, yakni maksudnya tidak ikut ke medan perang, tidak turun ke medan perang, karena mereka mengira kepergian Rasulullah kali ini tidak ubahnya seperti yang biasa mereka alami pada beberapa pertempuran terdahulu. Karena itu beliau tidak mengingkari siapapun yang tidak ikut serta di dalam pertempuran ini. Ya, jadi beberapa sahabat tetap tinggal atau berdiam di Madinah, tidak ikut menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke medan perang. Ya. Mablagu quwwatil al-jaish al-islami wa tawzi' al-qiyadat. Ini katanya besar kekuatan pasukan Islam di distribusi komando. Wasta'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khuruji wa ma'ahu 300 wa bid'atin asyara rajulan. Rasulullah bersiap-siap untuk bertolak, sementara ikut serta bersama beliau sebanyak 313. Riwayat yang lain menyebutkan 314, atau ada yang menyatakan 317. Ini jumlahnya. Ada juga riwayat yang menyebutkan 83, wallahu alam. Bukan itu menjadi inti dari sesuatu yang kita ingin tangkap atau kita maknai dari informasi sejarah ini. Kekuatan umat Islam
distribusi komando. Mereka tidak menggalang kekuatan besar untuk keberangkatan ini dan juga tidak mengambil persiapan yang matang, sehingga mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 ekor kuda saja. Ini gambaran bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Badar itu. Walam yakum mahum illa farsan. Farasa li Zubair ibnu Awam wa farsu lil Miqdad ibnu Aswad al-Kindi wa kana ma'ahum sab'una ba'iran liya'takiba ar-rajulani wa thalatha ala ba'irin wahidin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Mursid ibnu Abi Mursid al-Gangi ya'takibuna ba'iran wahidan. Jadi mereka tidak menggalang kekuatan, tidak membangun konsolidasi secara internal di dalam menghadapi situasi itu, juga tidak mengambil atau tidak melakukan persiapan yang begitu rapi atau matang, sehingga mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 ekor kuda saja. 1 kuda ditunggangi oleh Az-Zubair bin Awam, ini katakan farsul lizubair bin Awam. Jadi ada seekor kuda saja yang dipakai. Ya, kemudian yang kedua adalah wa farsun lil Miqdad. Itu ada 1 ekor lagi oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Mereka juga hanya memiliki 70 ekor unta yang masing-masing unta itu ditunggangi oleh 2 atau hingga 3 orang secara bergantian. Sementara Rasulullah SAW sendiri beserta Ali ya, dan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi yang menunggang seekor unta secara bergantian. Jadi kuda, unta itu, jadi ba'ir itu artinya unta yang besar yang sudah bisa dipakai, ditunggangi untuk pergi berperang. Jadi biasa aja itu pasukan berkuda, pasukan berperang. Itu bisa kita lihat keterangannya, wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Jadi kuda di masa lalu itu benar-benar seperti multifungsi untuk menjadi simbol. Kalau sekarang ini kan orang mobil, ya kalau mau kemana-mana pakai mobil. Dulu orang mau kemana-mana pakai unta atau kuda. Iya. Kalau itu bayangan kita di masa lalu. Itu bayangkan di tengah padang pasir seperti itu. Tidak ada AC, Pak. Sekarang orang kalau panas pakai AC. Di mobil pakai AC. Dulu tidak ada. Hujan ya hujan. Terik matahari ya terik matahari. Ya seperti itu. Dan ini yang dibawa ini bukan mesin, tapi makhluk bernyawa. Manusia bergantung kepada binatang, binatang pun bergantung kepada manusia. Sekarang beda. Dulu kuda, sekarang berubah kuda jadi punya mesin. Ya. Sekarang ada juga kuda, tapi kudanya berubah jadi mobil. Itu untuk menggambarkan bagaimana situasi
bahwa alat perang yang digunakan Nabi SAW bersama dengan Ali dan ada Marsad, ya itu mereka menggunakan satu ekor unta yang ditunggangi secara bergantian. Maksudnya kalau ya kan setengah mati kalau mau naik bertiga di situ, ya untanya yang setengah mati. Jadi kalau mau naik yang satu capek lelah untuk jalan, yang satunya turun. Itu digunakan secara bergantian. Dan peperangan terjadi itu bisa head to head. Sekarang bom, ya rudal atau bom. Senjata-senjata sekarang ini bisa ada senjata pembunuh massal. Yang lebih parah lagi kalau dia bisa menggunakan seperti ya yang pernah terjadi COVID yang tidak kelihatan lagi. Kalau virus yang menyerang manusia, bagaimana caranya bertahan? Tidak kelihatan. Ya. Tapi senjatanya orang beriman itu adalah doa. Tentu doa dalam artian bukan hanya semata-mata doa, tapi tetap harus mempelajari dan berikhtiar. Pada prinsipnya Islam tidak menganjurkan terjadinya itu, tetapi karena umat Islam dalam situasi yang terus dalam tekanan, maka turun ayat yang mengizinkan uzina lil ladzina yuqataluna. Jadi diizinkan untuk berperang bagi orang yang diperangi. Jadi Rasulullah itu dan sahabat bukan menyerang, tapi karena diperangi, ya diizinkan oleh Allah untuk melakukan perlawanan. Jadi itu yang perlu dipahami. Jangan sampai ada yang menyatakan, wah Islam ini agama kekerasan, agama perang. Tidak begitu. Ayat itu menerangkan uzina lil ladzina yuqataluna, yaitu diizinkan, dibolehkan untuk melakukan perang bagi orang yang sudah terus tertindas dan diperangi. Itu yang perlu. Jadi harus dibaca tuntas itu sejarah mengapa terjadi perang. Ya karena mereka diperangi, mereka terus dibuntuti, mereka terus diintimidasi. Rasulullah merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, sahabat yang ikut pun tidak aman. Satu-satunya jalan yang harus menghadapi mereka, satu-satunya jalannya. Tapi itu pun Nabi SAW tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan sampai ada izin dari Allah, sampai turunnya ayat yang mengizinkan. Jadi menunggu SOP dari Allah. Tidak Nabi SAW melakukan perang bukan atas nafsu dan kehendak hawa nafsunya, tidak. Tetap mengikuti SOP dari Allah Subhanahu wa taala sampai turunnya ayat tersebut tadi. Wastahlafa 'ala al-Madinati wa 'ala as-salat Ibnu Ummi Maktum falamma kana bil Rauha Ruddan Aba Lubabah Ibnu Abdul Munzir wasta'malahu 'ala al-Madinati. Kali ini katanya menurut paragraf ini, kali ini Rasulullah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah, sekaligus sebagai imam sholat. Jadi untuk sementara, kalau pimpinan pergi kan itu ada namanya kuasa. Jadi kalau kuasa gubernur, kuasa ya pokoknya kalau pemerintah mau ke luar negeri ada kuasa yang memberikan. Nah, ketika Nabi SAW pergi ke Badar, maka beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah, sekaligus sebagai imam salat.
falamma kana birrauha dan Aba Lubabah bin Abdul Munzir wasta'malahu 'alal Madinati. Selanjutnya ya, tatkala sampai di Ar-Rauha, beliau memulangkan Abu Lubabah bin Abdul Munzir dan mengangkatnya sebagai penguasa sementara di Madinah menggantikan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Ini artinya penguasa jabatan tidak boleh kosong, Pak. Kalau seorang ya kosong satunya pergi, ya dia harus menunjuk siapa kuasanya. Sama itu, saya kira sama saja itu masjid. Kalau mau pergi imamnya harus ada kuasanya, supaya tidak sembarang orang masuk juga. Kita tidak pernah tahu di masa Nabi itu masjid itu dijaga betul, karena orang-orang munafik juga biasa masuk menyamar seperti bagian dari kaum muslimin. Itu mereka mengupakayakan itu. Karena itu Nabi sebelum berangkat ya beliau harus menetapkan siapa penguasa sementara di Madinah dan siapa yang memimpin sholat. Itu Nabi sangat memperhatikan. Itu harus jelas siapa yang menjadi pemimpin sholat dan pengendali urusan kaum muslimin. Karena kita khawatirnya kecolongan. Itu yang perlu diperhatikan. Wadafli wa'il al-qiyadatil ammah ila Mas'ab ibn Mus'ab ibn Umair li Quraisy al-Quraisy al-Abdari wa kana hadha al-lu'a abyad. Mengatakan selanjutnya membagi pasukannya menjadi panji komando umum kali ini diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Quraisy al-Abdari dan ia berwarna putih. Selanjutnya membagi pasukannya menjadi 2 batalion. Wa qassama jaishahu ila tabatain. Jadi beliau membagi pasukannya menjadi 2 bagian, yaitu Atibat al-Muhajirin wa Ata Mu'ala ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama batalion Muhajirin. Batalion Muhajirin itu benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bendera ini dinamai dengan Ukab. Kemudian ada yang kedua Taib Katiba al-Ansar wa Ata alamaha Sa'id bin Mu'az. Batalion Ansar benderanya diserahkan kepada Sa'id bin Mu'az. Kedua bendera tersebut berwarna hitam. Ini menurut keterangan di dalam kitab ini. Jadi batalion pertama benderanya liwanya itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Liwa yang kedua diserahkan kepada Ansar. Batalion Ansar itu benderanya ya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Jadi ada Ali bin Abi Thalib dari batalion Muhajirin dan batalion Ansar itu Sa'ad bin Mu'az. Ini rapi kalau kita lihat Rasulullah menata. Jadi kalau mempelajari sunnah Nabi bukan hanya sholat, tapi di dalam menata pasukan juga itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Itu banyak yang menginspirasi di mana kegagalan, apa penyebab terjadinya kegagalan dan di mana kaum muslimin mendapatkan kekuatan. Itu harus deteksi. Hal-hal yang menyebabkan Nabi dalam perang itu kalah karena apa? Dan kekuatannya karena apa? Itu yang harus menjadi contoh. Nah, kadang umat Islam jumlahnya banyak, tetapi kalah karena terlalu bersandar pada jumlah.
terlalu percaya dengan kuantitas. Tapi kadang jumlahnya sedikit tapi memenangkan pertempuran. Itulah yang disebut kam min fiatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Ya, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Ada kalanya jumlah yang minoritas mengalahkan jumlah yang mayoritas atas izin Allah. Karena pertama, dia tidak bersandar dengan kekuatannya sendiri, tidak bersandar pada jumlahnya, tapi dia bersandar kepada Allah. Maka Allah pasti akan datang memberikan pertolongan dengan pasukan langit. Nah, itu dia. Jadi ada di situ yang sebetulnya menjadi keyakinan kita. Jangan terlalu bersandar dengan jumlah kita dan posisi kita yang mayoritas. Enggak bisa itu. Kalau selama kita bersandar pada bangga dengan jumlah kita, itu tanda-tanda kejatuhan. Tapi kalau bersandar, meskipun apalagi kalau banyak, tapi bersandar kepada Allah, semua sepakat bersandar kepada Allah, maka kekuatan bumi dan kekuatan langit menyatu. Pasukan langit dengan pasukan dari bumi itu menyatu. Tapi meskipun jumlahnya terlihat kasat mata, pasukan di bumi ini sedikit, tapi dia bersandar pada kekuatan yang tak terbatas, maka kekuatan pun akan datang dengan iznillah. Inilah yang dimaksud biiznillah, dengan izin Allah. Ini kita umat Islam, bolehlah kita merasa senang, bahagia dengan jumlah mayoritas. Tapi jumlah mayoritas jangan dijadikan sebagai kekuatan untuk menekan yang tidak bersalah. Justru kita harus menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Karena dengan melindungi yang lain, berarti kekuatan Allah, kekuatan dari langit akan selalu hadir bersama. Menyayangi yang ada di bumi, pasti kasih sayang Allah turun juga. Inilah antara lain dimaksud dalam hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, jadi orang-orang yang memosisikan dirinya sebagai penebar rahmat, bukan sebagai penyerang, tapi justru dia jadi pelindung, menjadi sumber rahmat, menjadi media datangnya rahmat, maka yarhamur rahman, mereka akan dikasihi oleh yang maha pengasih, mereka akan disayangi oleh yang maha penyayang. Maka perintah selanjutnya hadis itu irhamu man fil ardi, karena itu jadilah penebar rahmat terhadap makhluk yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya kamu akan diberikan perlindungan dan kasih sayang yang ada di langit. Artinya perlindungan Allah pasti terjadi, mengutus para malaikat yang tiada batas jumlahnya itu. Allah menitipkan kekuatannya lewat pasukan langit. Itulah yang dimaksud dengan jundullah atau jududus samawat, yaitu pasukan langit. Dan ini sebetulnya orang beriman harus percaya itu. Kalau tidak percaya itu parah itu pasti. Karena itu jangan terlena dengan kuantitas. Jangan dengan label mayoritas. Jangan karena mayoritas, tapi yang dibutuhkan adalah kalau kita mayoritas, perbaiki kualitas dan menjadilah rahmat bagi yang lain. Menjadilah pelindung bagi yang lain. Jangan mentang-mentang mayoritas membuat orang yang minoritas merasa tidak aman di tengah-tengah kita. Sementara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali supaya menjadi rahmat bagi sekalian alam itu, termasuk kepada makhluk Allah, termasuk kepada manusia apapun. Yang penting bukan penyerang. Agama apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, selama dia tidak menjadi penyerang terhadap kita, kita juga harus melindunginya. Nah itu. Jadi saudara-saudara kita yang kebetulan non muslim, tidak usah takut kalau orang Islam itu berpegang pada agamanya dengan benar. Pasti keselamatan, kedamaian untuk kita semua. Itu harus kita sebarkan ajaran itu. Harus kita sosialisasikan.
bahwa Islam itu bukan agama yang kejam, tapi agama untuk semua, bahkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa ja'ala la qiyadatil miminati Az-Zubair bin Awam. Sini katakan bahwa untuk sayap kanan pasukan, beliau mempercayakan komandonya kepada Zubair bin Awam. Kemudian di sayap kiri walal maisarati Al-Miqdad bin Amr. Jadi kemudian di sayap kiri itu dipercayakan kepada Al-Miqdad bin Amr. Ya, karena hanya kedua orang ini sajalah yang mengendarai kuda di pasukan kaum muslimin. Ini sebagaimana telah disinggung sebelumnya yang sudah kita baca ya. Kemudian sedangkan komando umum tetap dipegang oleh beliau. Beliau yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi top leader itu tetap ada pada Rasulullah. Seluruh kebijakan puncak ada pada kewenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu ada. Sebab kalau dua matahari, Pak, itu pasti kacau dunia. Ada yang mau terbit dari barat, ada yang mau terbit dari timur, pasti kacau. Nah, diibaratkan Rasulullah ini adalah matahari yang tunggal. Jadi begitu dia terbit mengucapkan ini, pasti terang yang lain. Dan itu ada tanda-tanda kehidupan. Kalau dua itu kacau. Itu menunjukkan bahwa pentingnya ada pemimpin yang kuat, terpercaya. Kuat karena dipercaya, kuat karena dan seterusnya. Perlu ada pemerintah yang memiliki legitimasi yang kuat. Semoga ini menjadi contoh bagi kita bahwa Rasulullah SAW meskipun beliau mendistribusi komando, mendistribusi ini kewenangan ini, tapi tetap dalam semua kendali beliau. Maka kendali beliaulah yang menentukan pada akhirnya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena Rasulullah ketika keliru pasti ada tuntunan wahyu yang datang. Pasti ada petunjuk. Pasti ada SOP yang segera datang. Maka dengan memohon petunjuk dari Allah, Allah pun menurunkan petunjuknya. Kadang dalam kaitan ini turun ayat di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali yang sering kita lihat ketika tadi yang pertama bagaimana aturannya tentang apa, karena ini pasukan Quraisy dari Mekah itu kan mereka membawa perbekalan yang luar biasa. Jadi logistik mereka, modal mereka banyak. Sampai-sampai untanya saja banyak yang membawa. Tentu kita bisa memprediksi kalau untanya saja sekian, berapa yang dibawa. Dan itu sudahlah dinar dan emas. Memang mereka itu. Maka ini bahaya juga bagi orang Islam. Itu tentu tergiur untuk merampas itu, karena ada namanya harta rampasan perang. Dan orang Islam bisa berubah. Orang Muslim itu, pasukan orang kaum muslimin itu bisa berubah niatnya. Yang semula untuk li'ila'i kalimatillah, yang semula untuk menegakkan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, itu bisa berubah karena terpengaruh oleh harta rampasan perang. Itu bisa. Maka turun ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bagaimana itu statusnya itu harta rampasan perang. Beri jawaban bahwa itu otoritas Allah dan Rasulnya. Tidak boleh Anda berkelahi. Karena kalau sudah berkelahi, berebutan, kemudian ini pasti fokusnya terganggu. Nah, kalau fokusnya terganggu, itu menunjukkan awal dari kekalahan. Itu bahaya juga tuh kalau fokus seperti itu. Walaupun di dalam masalah harta rampasan perang itu sebetulnya itu dibolehkan, tapi harus diatur. Harus diatur. Ada SOP-nya.
tidak boleh brutal. Kalau brutal pasti tidak ada kekuatan di situ. Ini penting agar niat kaum muslimin itu tidak berubah dari niat untuk menegakkan kalimat Allah menjadi pemburu harta rampasan perang. Karena itu tetap dibawa komando Rasulullah, karena dipastikan Rasulullah itu pasti terkendali kalau soal harta. Rasulullah sudah cukup dunianya. Yang masalah itu kalau orang belum cukup dunianya, dalam artian masih besar harapannya untuk memperoleh harta rampasan perang. Itu yang berbahaya, dan itu menyebabkan tidak fokusnya, itu mengganggu fokusnya kaum muslimin itu. Sehingga kita lihat, kulillah, katakan Muhammad, itu otoritas Allah. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah, jangan ambil harta rampasan perang. Kemudian war rasul, itu juga ada di dalam kendali Rasul. Jadi kalian jangan menjadi berebutan yang menyebabkan kekacauan sehingga mengubah keadaan situasi yang semula niatnya. Kalau sudah meleset niat, itu pasti Allah cabut kekuatan itu. Dan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi lawan untuk memecah belah. Memang orang bisa tergiur, Pak, dalam berbagai keadaan. Ya, termasuk kita mudah sekali itu. Ada situasi sekarang ini mungkin uang 50.000 bisa mengubah cara pandang kita. Karena itu berhati-hati kita, jangan sampai yang seperti itu membuat kita tidak fokus pada tujuan yang lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita berada di tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau diutus ke arah utara untuk memantau perkembangan beritanya. Jadi untuk melakukan pemantauan, maka Rasulullah mengutus kedua sahabat ini. Di sini tujuannya adalah liyaquma biiktishafi khabariha, untuk memantau perkembangan. Jadi fawasala ila al-muara. Nah, katakan bahwa ketika keduanya pun sampai ke daerah namanya Haura, ya, al-Haura, dan wa makatha hatta marra bihima Abu Sufyan bil Airi. Dan kedua sahabat ini tinggal di sana hingga akhirnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan melintasi tempat mereka berdua. Jadi itu yang berhasil. Lalu Pak Asra'a ilal Madinah, beliau berdua itu bergegas menuju Madinah. Dalam rangka apa? Akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabari, untuk menginformasikan, ya, untuk menginformasikan tentang hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada versi lain yang menerangkan itu, bahwa riwayat lain menyebutkan bahwa beliau ketika itu dalam perjalanan menuju Badar. Jadi Badar itu adalah sebuah daerah yang disebut perang Badar karena pecahnya perang itu terjadi di wilayah itu. Kanatil 'air muraqqabatan min tharwatin ta'ilah min ahli Makkah. Kafilah tersebut itu membawa harta yang melimpah
al-qabaili muakkaratan bil amwal la taqil khamsina alfa dinarin zahabi walam yakum ma'aha minal khars illa nahwa arba'ina rajulan. Jadi kafilah tersebut membawa harta yang melimpah, tidak lain adalah milik penduduk Mekah. Banyaknya itu 1000 ekor unta yang syarat dengan muatan bernilai lebih kurang 50.000 dinar emas. Kafilah ini hanya dikawal sekitar 40 orang laki-laki. Bayangkan hartanya orang dulu seperti itu. Kalau kita punya sebanyak itu sekarang, kaya raya, luar biasa. Jadi konglomerat. Jadi kekayaan. Jadi orang Arab itu lebih banyak dinar, zahab itu emas, al-fiddah, perak. Karena itu adalah barang-barang berharga semua. Sekarang dinar Pak tidak terpengaruh oleh krisis moneter itu. Tidak pernah. Dari dulu harga kambing begitu. Dari dulu sekian dinar. Beli kambing dengan besaran seperti itu kurang lebih sama dengan sekarang. Nah, beda dengan kita. Dulu punya uang 5.000. Banyak sekali uang dulu kalau 5.000. Apalagi di masa kuliah saya itu kalau punya uang 5.000 sudah lumayan. Bisa makan 2 kali. Sekarang bawa uang 5.000, apa dibeli? Lapo. Nah itulah yang perkembangan. Uang mereka itu nilai. Jadi dinar, emas. Makanya kalau mau tidak kena krisis uangnya, belikan emas. Iya, itu tidak kena. Kalau disimpan di bank, itu pasti kena administrasi lebih banyak. Jumlahnya kedengaran banyak, tapi dibelikan apa-apa dengan barang. Membeli emas pada saat memasukkan itu, kasih masuk uangnya sekian juta di bank tahun ini, harga emas mungkin masih 700, pas 3 tahun kemudian kita lihat ada memang penambahan uang, tapi tidak cukup membeli lagi emas pada saat sebanyak yang waktu dimasukkannya dulu. Itu artinya bahwa tidak untung orang sebenarnya kalau sisi. Ya cuma keamanan lah. Untuk orang membelinya karena menyimpannya karena untuk keamanan. Nah, bukan itu yang saya mau terangkan. Kita kembali pada innaha fursatun zahabiyatun li askaril Madinah. Hal itu katanya merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan telak. Ini nih kalau kita lihat, kalau terjadi perang Pak, apa yang pertama kali dilumpuhkan itu perekonomian. Jadi kita menjaga biar bagaimana banyaknya harta yang sudah dikumpul, kalau sebuah negeri itu kacau, itu bisa hancur. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai warga bangsa, sebagai warga negara untuk menjaga keamanan kita. Minimal kita tidak melakukan konflik secara internal antar penduduk. Ini perlu diingatkan, apalagi orang sekarang mau pemilu, jadi jangan-jangan gara-gara pemilu kita terpancing. Wa darbatun askariyatun wa siyasiyatun wa iktisadiyatun qasimatun diddul musyrikina law annahum faqadu hadhihi fatharwata ta'ilata lidzalika alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimina qailan hadhihi iru quraishin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allallahu yang falikumuhu. Jadi paragraf ini menerangkan bahwa hal itu merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan telak terhadap perekonomian penduduk Mekah.
Oleh karena itu di sini dikatakan lidzalika alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muslimina qailan. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin. Beliau bersabda, apa beliau katakan, bahwa hadhihi 'iru Quraisyin fiha amwaluhum. Ini kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka. Fakhruju ilaiha la'allallaha yang walikumuhu. Maka keluar Nabi menyongsongnya, semoga saja Allah menjadikan harta rampasan bagi kalian. Jadi harta rampasan, ya ini dikenal harta rampasan itu di dalam perang ada. Tapi umat Islam dilarang untuk berebut. Jangan sampai mereka berperang dengan tujuan untuk mendapatkan bagian, untuk mendapatkan harta rampasan perang. Itu beberapa ayat mengingatkan. Kalau itu yang menjadi tujuannya, pasti umat Islam kalah meskipun jumlahnya banyak. Karena tidak fokus lagi, dia terganggu oleh niat-niat yang tidak baik lagi. Jadi harta rampasan perang tidak boleh menjadi tujuan. Itu hanya untuk melumpuhkan gerakan mereka. Karena ini situasinya, ceritanya perang. Kalau mereka sudah kekurangan bekal, maka tentu mereka akan menjadi lemah. Dan setelah menjadi lemah, itu kesempatan untuk menjadikan tawanan. Tapi ketika jadi tawanan bukan untuk disiksa, tapi agar mereka menyatakan diri tidak lagi memusuhi umat Islam. Itu intinya. Jadi tawanan itu bukan dimaksud untuk melakukan penyiksaan-penyiksaan di luar batas-batas kemanusiaan. Tapi itu tidak lain adalah untuk melemahkan agar mereka mau sadar dan berhenti memerangi umat Islam, atau bahkan kalau mau memeluk Islam ya mereka akan dilindungi. Tapi mereka juga tidak akan dipaksa. Itu menjadi pilihan mereka. Walam ya'zam ala ahadin bil khuruj.